Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang berbudiman, semoga sejahtera selalu melimpah terhadap kami semua. Shalawat serta salam terlimpah kepada Nabi besar kami Nabi Muhammad SAW. Untuk konten kali ini masih terkait melanjutkan konten yang sebelumnya sudah saya update, yaitu amalan ringan namun pahala besar, yang terkutip dari Khalillah Marhianto, penerbit CV Lintas Media Jombang. Kemarin saya sudah jelaskan atau bacakan amalan ringan pahala besar yang pertama, yaitu sia-sia amalan yang tidak ikhlas. Dan yang sekarang yang kedua, yaitu amalan ringan tapi pahala besar yang kedua, di antaranya pahala silaturahmi. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman like dan subscribe serta berkomentar di bawah ini, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng agar teman-teman bisa notifikasi konten-konten terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja akan saya bagikan, yaitu amalan kecil namun pahala besar yang kedua, yaitu pahala silaturahmi. Banyak orang mengabaikan silaturahmi. Mereka menganggap silaturahmi itu bukan sesuatu yang istimewa, padahal sebenarnya amalan tersebut ringan tetapi pahalanya besar. Keuntungan yang dapat dari berbuat silaturahmi dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Keuntungan yang diberikan Allah di dunia bagi orang yang gemar bersilaturahmi adalah tambahannya rezeki, dipanjangkannya umur, dan dihindarkan dari kejahatan. Sebuah hadis dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Kemudian hadis riwayat Ahmad menerangkan tentang sabda Nabi, dan ingin dihindarkan dari kejahatan. Amal silaturahmi itu ringan jika dibandingkan dengan ibadah haji atau perang fisabilillah. Silaturahmi menyambung ikatan sanak keluarga, karib, dan teman. Tidak memerlukan banyak biaya dan tidak pula membutuhkan aturan-aturan khusus seperti amalan haji atau sholat. Tetapi pahala yang dijanjikan Allah luar biasa besarnya, yakni surga. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang dusun yang menghentikan perjalanan Rasulullah SAW. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku amalan-amalan apakah yang dapat mengantarkan diriku ke surga dan menyelamatkan dari siksa neraka?" Rasulullah menjawab, ada 4 perkara, yaitu yang pertama, kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kerjakanlah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Keluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Serta yang terakhir, lakukanlah silaturahmi. Amalan yang paling cepat pahalanya adalah melakukan silaturahmi, sedangkan dosa yang disegerakan akibatnya adalah putusnya hubungan persaudaraan dan penganiayaan. Menyadari tentang pentingnya silaturahmi, maka hendaknya kita membiasakan diri untuk menjalankan amalan tersebut. Amalan yang ringan tetapi pahalanya cukup besar. Sebaliknya, jika amalan tersebut tidak diindahkan, maka ada kecenderungan untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau suka memutuskan hubungan silaturahmi, maka yang dapat adalah dosa. Ditegaskan oleh Al-Faqih bahwa memutuskan tali persaudaraan itu dosa besar. Rahmat tertolak baginya. Berikut kawan-kawan terdekat dengannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib bertaubat dari permutusan terhadap saudara famili, istighfar secepatnya, memperbaiki hubungan dengannya,
agar memperoleh rahmat dari Allah dan terhindar dari api neraka. Firman Allah yang artinya, dan apakah kiranya jika berkuasa, lalu kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Quran Hadis Surah ke-47 ayat 22-24. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa suatu sore di hari Arafah, Abu Hurairah duduk bersama Rasulullah. Ada pula sahabat yang lain menemaninya. Rasulullah berkata kepada mereka, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi tidak akan tahan duduk bersama kami. Hendaklah berdiri. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang duduk di belakang lalu bangkit berdiri. Ia bergegas pergi meninggalkan majelis, namun tak lama kemudian kembali lagi. Rasulullah lalu bertanya kepada orang itu, mengapa engkau berdiri? Orang itu menjawab, ketika engkau bersabda, maka aku cepat-cepat pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungan persaudaraan denganku. Dia menganggap kedatanganku ke sana itu aneh. Lalu kuceritakan tentang sebadamu tadi. Ia beristighfar untukku dan aku beristighfar untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagus, sekarang duduklah, sebab Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada sesuatu golongan yang sebagian memutuskan hubungan famili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan manusia dan setelah selesai berdirilah kasih sayang dan berkata, inilah tempat berlindung bagimu dari yang memutuskan silaturahmi. Allah berfirman, benar, yang membuat kamu bangga adalah bersilaturahmi dengan orang yang bersilaturahmi, dan aku memutuskan silaturahmi dengan orang yang kamu memutuskan silaturahminya. Kasih sayang berkata, benar, beliau bersabda, itu semua untuk kepentingan dirimu. Keutamaan silaturahmi adalah memudahkan rezeki dan memperpanjangkan umur. Seringkali kita mendengar fatwa yang demikian itu, namun jarang kita tertarik untuk mengamalkannya. Silaturahmi akan memudahkan rezeki, artinya bahwa dengan menyambung tali persaudaraan, saling mengunjungi dan sering berkomunikasi, maka akan terbukalah satu hubungan baik. Rezeki akan mudah didapat jika kita suka bergaul dengan orang yang rajin di silaturahmi, maka mempunyai peluang besar untuk berkesempatan meraih rezeki dari silaturahmi. Menjalinkan pembicaraan, kadang-kadang pembicaraan itu mengarah pada suatu lapangan pekerjaan. Inilah yang dimaksud bahwa silaturahmi itu menambah atau melapangkan rezeki. Apakah silaturahmi itu dapat memperpanjang umur? Padahal umur manusia itu sudah ditentukan oleh Allah dan tak dapat berubah. Memang usia manusia itu sudah dicatat dan tintanya sudah kering. Adapun yang dimaksud silaturahmi dapat memperpanjang umur, artinya bahwa orang yang suka menjalin tali persaudaraan itu akan dikenang untuk selama-lamanya. Meskipun ia sudah mati, tetapi orang akan sering membawa namanya dalam suatu pembicaraan. Allah berfirman, yang artinya ketika ajal sampai pada mereka, maka tidak dapat diundurkan atau dimajukan sekalipun hanya sesaat. Quran Hadis Surah ke-7 ayat 34. Di pihak lain, Al-Bahak menafsirkan ayat ke-39 surat Ar-Ra'd, Allah menghapus ketentuan yang Dia kehendaki atau menetapkannya. Menurut ulama tersebut, bahwa kadang bisa terjadi orang bersilaturahmi umurnya tinggal 3 hari, kemudian Allah menambahnya 30 tahun. Demikian pula sebaliknya, kadang-kadang bisa terjadi orang yang umurnya masih 30 tahun lagi karena memutuskan silaturahmi, maka dikurangi hingga tinggal 3 hari. Sedangkan Abu Laits alaihi wassalam Samarqandi menjelaskan bahwa ada 2
macam pengertian tentang bertambahnya umur, yaitu bertambah kebaikan atau memang benar-benar usianya bertambah lama. Namun ada yang mengatakan umur tidak bisa bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah mungkin takdir tertolak kecuali dengan doa, dan tidak mungkin umur bertambah kecuali dengan kebaikan, amal taat." Dan kadang-kadang rezeki seorang tertunda karena perbuatan maksiat. Memutuskan hubungan silaturahmi merupakan perbuatan yang dapat melahirkan dosa. Bentuknya macam-macam. Misalnya, tidak menegur sapa sampai lebih dari 3 hari. Bisa juga tidak mengunjungi atau mengurus kerabat sama sekali. Seorang ulama berfatwa demikian: kerabatmu yang tidak pernah kau kunjungi sama sekali, tidak pernah kau ringankan bebannya dengan hartamu, maka berarti kau telah memutuskan silaturahmi. Menyambung silaturahmi dapat dilakukan dengan ringan dan mudah. Apalagi di zaman sekarang, alat komunikasi sudah canggih. Mengabarkan tentang keadaan kita atau menanyakan tentang keadaan saudara kita merupakan suatu amalan silaturahmi. Sekarang sudah ada telepon, maka melalui alat ini kita bisa berkomunikasi, menanyakan tentang kabar keadaan mereka. Ini sudah dianggap sebagai silaturahmi. Bisa juga berkirim surat atau dengan cara lain yang lebih mudah, sebab mengucapkan salam saja sudah dianggap sebagai amalan silaturahmi. Nabi pernah bersabda, "Sambunglah kerabatmu sekalipun hanya dengan mengucapkan salam." Amal-amal ini sangat mudah dan meringan dilakukan. Mengapa kita enggan mengerjakannya, padahal jika dikerjakan maka pahala besar akan kita dapatkan jika kita dilakukan. Dosa besar akan menimpa kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa yang paling cepat Allah timpakan kepada pelakunya di dunia dan menyimpan baginya di akhirat adalah orang yang berbuat kezaliman, memutuskan silaturahmi, khianat, dan berdusta. Sedangkan pahala kebaikan yang cepat balasannya adalah silaturahmi, dan seorang tuan rumah seluruhnya akan menjadi kaya dan hartanya melimpah ruah. Bertambah jumlah mereka jika melaksanakan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Hakim. Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah yang kau minta hajatnya terpenuhi, dan peliharalah pertalian persaudaraan kerabatmu, jangan kau putuskan ikatan dengan mereka." Quran Hadis surah keempat ayat ke-1. Demikian pentingnya silaturahmi sehingga banyak firman Allah yang menjelaskan tentang itu, baik bermakna perintah maupun peringatan. Bahkan berisi janji-janji, misalnya memperpanjang umur, melapangkan rezeki, terpenuhi segala permohonan, dan yang lebih penting adalah balasan berupa pahala. Di sisi lain, Allah juga mengancam orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi tersebut. Allah menyuruh kamu berlaku adil, iman kepada Allah, dan berlaku baik kepada sama makhluk, serta menyambung hubungan famili, melarang berbuat keji, mungkar, dan penganiayaan. Dia menasihati kamu agar kamu menyaudarinya. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang berasal dari Khurasan yang soleh. Ia bermukim di Mekah. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan pandai menjaga amanat. Banyak orang percaya kejujurannya sehingga mereka tak ragu menitipkan hartanya. Ada seorang datang dan menitipkan uangnya sebanyak 10.000 dinar. Ia lalu pergi mengurus kepentingan yang lain. Setelah urusannya selesai, ia kembali dan mengambil uang tersebut. Tetapi orang Khurasan yang soleh itu sudah meninggal dunia. Pemilik uang lalu mendatangi keluarga si soleh tersebut dan meminta keterangan. "Kami tidak menahu tentang uang titipan itu," jawab keluarganya. Pemilik uang menjadi gundah. Ia mendatangi beberapa ulama fikih dan meminta nasihat. Semoga si saleh itu termasuk penghuni surga. Kata ulama fikih berharap, "Cobalah nanti tengah malam kau panggil dia di sumur Zam-Zam." Lewat tengah malam dia pergi ke sumur Zam-Zam, lalu memanggil si soleh di sana. Namun tak ada tanda-tanda. Ia kembali pada ulama tersebut. "Dia tidak kudapati di sana. Aku sudah memanggil berkali-kali, tapi yang kudapati hanyalah sepi, sunyi," katanya.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku khawatir sahabatmu itu masuk neraka. Aku harus bagaimana? Tanya si pemilik uang. Pergilah ke Yaman dan Beirut. Di sana ada sumur. Panggillah lewat tengah malam, kata ulama itu menasihati. Ia kemudian pergi ke Yaman dan Beirut. Di sana ia mendapati sebuah sumur. Ketika tengah malam ia memanggil-manggil si soleh yang sudah meninggal dunia itu. Sekali saja ia manggil, maka terdengarlah jawaban, kasihan, mengapa engkau ada di sini? Padahal kamu dulu termasuk orang baik-baik, kata si pemilik uang itu kepada si soleh. Familiku di Khurasan dan aku memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka sampai aku mati. Lalu aku tutup akibat ini dan tempat ini, sedangkan uangmu yang kutitipkan kepadaku itu masih ada. Kutanam di lantai rumah, tak ada yang tahu termasuk keluargaku. Kembalilah ke Mekah dan mintalah izin kepada mereka untuk menggali uang itu, ujar si soleh dari alam gaib. Maka pemilik uang itu kembali ke Mekah untuk mengambil uang yang disimpan dalam tanah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan bahwa ada 10 keuntungan jika kita suka bersilaturahmi. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena silaturahmi merupakan perintah dari Allah. Dan yang kedua, membuat sanak famili gembira. Nabi bersabda, amal yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira. Yang ketiga, malaikat menyukai orang yang suka bersilaturahmi. Yang keempat, kamu muslimin yang dijalin hubungan silaturahmi akan memujinya, suka kepadanya. Yang kelima, memanjangkan usia. Yang keenam, menambah berkah cukup rezekinya. Dan yang ketujuh, membuat senang yang telah mati karena ayah dan kakek suka jika cucunya bersilaturahmi. Yang kedelapan, membuat iblis berkutuk, membuat iblis terkutuk merasa dirugikan. Yang kesembilan, memupuk kasih sayang di antara keluarga famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika memerlukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, menambah pahala sesudah matinya karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Menurut Anas radhiyallahu anhu bahwa ada 3 macam manusia yang dilindungi Allah kelak di hari kiamat, yaitu yang pertama, 1. Orang yang menyambut ikatan keluargaan, dipanjangkan usianya, dilapangkan kuburnya dan dimudahkan rezekinya. 2. Wanita yang tinggal mati suaminya dan anak yatim yang tinggalkan, dipelihara baik-baik sampai Allah mencukupi mereka atau mati. Dan yang terakhir yang ketiga, orang yang suka mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk mereka makan bersama. Nah, itulah kawan-kawan kutipan dari amal ringan namun pahala besar yang kedua, yaitu tentang silaturahmi. Jadi alangkah baiknya kita untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antar sesama, terutama sama keluarga. Jangan ada yang saling bermusuhan, karena itu semua akan memendekkan umur kita dan semua itu juga akan menutup pintu rezeki kita atau menyempitkan rezeki kita. Namun dengan silaturahmi akan dapat memanjangkan umur kita dan juga akan dapat memperbanyak rezeki kita, menambah rezeki kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari konten yang sekarang ini. Dan untuk yang selanjutnya masih ada lagi, yaitu terusan dari amal ringan pahala besar yang ketiga. Namun untuk yang kedua cukup sampai sekarang dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.